Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, jadi saya membuat video ini berhubung tadi ketika kita Zoom, kita terkendala oleh waktu, namun masih ada beberapa materi yang perlu teman-teman untuk ketahui. Jadi saya harap dengan video ini teman-teman lebih bisa memahami lagi mengenai materi kita tentang hakikat perspektif global berwawasan ke-SD-an. Nah, materinya saya mulai saja dari awal supaya teman-teman yang belum sempat bergabung tadi di Zoom, nah bisa melihat di video ini. Baik teman-teman, nah jadi poin pembahasan kita yang pertama itu pengertian hakikat, kemudian pengertian perspektif global berwawasan ke-SD-an, atau ini lebih tepatnya perspektif global dalam bidang pendidikan. Kemudian terakhir adalah tujuan perspektif global berwawasan ke-SD-an. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengertian hakikat. Jadi apa sih itu hakikat? Hakikat adalah dasar atau inti sari. Nah, jadi yang pertama itu harus kita pahami adalah mengenai intisari dari perspektif global. Jadi kita harus pahami dulu hakikatnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan mengapa kita perlu mempelajari hakikat? Karena ketika kita mempelajari hakikat suatu hal, itu akan lebih mudah nanti kita merasakan manfaatnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian perspektif global. Nah, ini ada dua kata, yaitu perspektif dan global. Jadi kita akan pahami satu persatu. Yang pertama adalah mengenai pengertian perspektif. Jadi perspektif itu adalah pandangan. Oke. Nah, lebih dijelaskan dalam pengertian terminologinya, yaitu sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Jadi sudut pandang kita terhadap masalah tertentu. Misalnya tadi sesuai di Zoom saya berikan contoh bahwa ketika kita melihat pohon, bukan berarti bahwa kita harus menjadi pohon. Kita cukup tahu saja bahwa ternyata pohon itu ada buahnya. Buahnya itu bisa dimanfaatkan. Dan pohon itu juga misalnya memiliki batang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan bangunan. Nah, seperti itu saja. Itu adalah contoh dari sudut pandang. Kemudian kita masuk ke pengertian global. Nah, global adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia secara keseluruhan beserta dengan isinya. Berarti global itu adalah keseluruhan atau dunia. Nah, jelaskan lebih rinci lagi mengenai globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah menunjukkan dunia semakin sempit, bahwa kita ini bisa melihat dunia dengan lebih sempit. Kita tidak merasa lagi ada jarak. Dan contohnya seperti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sekarang. Itu membuktikan bahwa dunia semakin sempit. Nah, tapi untungnya adalah rasa ketergantungan kita atau rasa ketergantungan antar bangsa itu akan semakin besar. Oke, jadi kita akan saling menghargai meskipun kita ini terpisah oleh jarak. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan perspektif. Nah, tahapan perspektif ini ada 3. Yang pertama itu lokal, kemudian regional, dan terakhir adalah global. Nah, jadi yang pertama-tama harus kita pahami atau pandangan pertama yang harus kita miliki itu adalah perspektif lokal. Nah, maksudnya apa? Jadi kita harus memiliki dulu pandangan secara lokal. Misalnya dari segi daerah berarti harus memiliki terlebih dahulu
pandangan terhadap kebudayaan lokal kita. Nah, ataupun jika misalnya dikaitkan dengan peserta didik, berarti harus memiliki dulu pandangan atau pengetahuan terhadap peserta didik kita. Nah, setelah itu, setelah kita memahami secara lokal, barulah kita bisa memahami secara regional atau lebih luas lagi. Jika dikaitkan lagi dengan daerah, berarti ini bersifat seperti di provinsi. Nah, mengapa kita harus memiliki dulu pandangan lokal, kemudian regional, supaya kita tidak kehilangan jati diri. Nah, ataupun kita bisa memilih yang mana yang baik atau yang sesuai dengan kebudayaan lokal kita dan yang mana yang tidak sesuai. Kayak begitupun dengan perspektif global, artinya ini kan sudah secara luas. Nah, kita sudah bisa menentukan, oh ini yang sesuai dengan kebudayaan saya, ini tidak sesuai. Lebih jelasnya digambarkan pada slide ini bahwa perspektif global adalah tahu jati diri tapi memiliki pandangan secara global atau secara luas atau mendunia. Baik teman-teman. Nah, itu tadi adalah pemahaman tentang perspektif global secara umum. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian perspektif global dalam bidang pendidikan, terutama di tingkat SD atau berwawasan ke-SD-an. Baik, nah seperti di Zoom, saya menampilkan sebuah video kepada teman-teman supaya teman-teman bisa memberikan pandangannya mengenai video tersebut. Bisa sebagai guru, bisa sebagai orang tua, ataupun bisa sebagai calon pendidik, bisa juga sebagai masyarakat. Baik, nah saya tampilkan videonya. Ini hanya potongan video saja. Jadi kemungkinan ada yang berpendapat bahwa katanya belajar tapi kok joget-joget, atau barangkali ada yang berpendapat juga lagi senam di dalam kelas kali ya, atau tidak belajar kah? Jadi sebenarnya ini adalah video saya saat mengajar. Ini adalah pembelajaran calistung. Jadi anak-anak itu telah belajar jam pertama, kemudian istirahat. Nah, ingin lanjut jam kedua. Tapi sebelum saya lanjutkan materi, saya berikan dulu mereka ice breaking. Mereka suka senam penguin. Nah, jadi itu yang mereka lakukan. Nah, inti yang ingin saya sampaikan dari video ini bahwa seorang guru tidak bisa lagi berpandangan seperti pelajaran dulu atau pada saat generasi Z yang pembelajarannya kaku. Nah, tapi sekarang itu sudah banyak inovasi, sudah bisa kita berikan ice breaking dan sebagainya supaya anak-anak itu senang. Jadi bisa dipahami ya sampai sini. Nah, kita sudah bisa masuk di pengertian perspektif global dalam pendidikan. Nah, sesuai slide, pengertian perspektif global dalam pendidikan adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa mereka hidup dan berada pada suatu area global yang saling berkaitan, namun tidak menghilangkan jati diri mereka. Lebih detailnya tentang perspektif global dalam pendidikan, bahwa dalam berpikir seseorang harus berpikir global dan dalam bertindak secara lokal. Kayak berpikirnya global tapi bertindaknya adalah secara lokal. Nah, jadi seseorang diharapkan terbuka pada dunia luar tetapi harus tetap kokoh pada nilai budaya sendiri. Selanjutnya adalah karakteristik globalisasi. Jadi karakteristik globalisasi ini ada 6 poin. Tapi karakteristik globalisasi ini silahkan nanti dibaca sendiri supaya lebih mempersingkat lagi. Nah, jadi sebenarnya karakteristik ini harus dimiliki oleh bangsa kita
Karena kalau misalnya kita tidak memiliki itu, maka akan menjadi hantu atau menjadi ketakutan tersendiri oleh kita. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi ini adalah pembahasan terakhir tentang tujuan perspektif global, terutama dalam bidang pendidikan atau peserta didik. Nah, jadi melalui perspektif global, jadi diharapkan nanti peserta didik memiliki kemampuan untuk mengantisipasi. Maksudnya apa? Jadi pendidikan berusaha menyiapkan peserta didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan mengerti dan mengatasi situasi. Jadi peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan sikapnya untuk dapat menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri peserta didik. Yang ketiga adalah mengakomodasi. Jadi perlu dikembangkan sikap kepada peserta didik bahwa tidak larut oleh perubahan. Jangan terlalu larut oleh perubahan, tetapi ia harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan. Supaya nanti tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah mereorientasi. Jadi melalui pendidikan itu diharapkan dapat memperluas wawasan peserta didik. Inilah pembahasan mengenai hakikat perspektif global. Jadi saya harap melalui video ini teman-teman lebih paham lagi mengenai materi pertama kita di mata kuliah perspektif global, dan insya Allah kita akan bertemu lagi melalui online di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.